Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Umi Kalesum. Saya bekerja di Dinas Komunikasi Informatika Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK pada pengadaan barang dan jasa. Dan untuk contohnya yang saya gunakan yaitu pengadaan jasa konsultan perorangan pada kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil, di mana jasa yang dibutuhkan adalah untuk membuat video kreatif tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. Baik, untuk menyusun kerangka acuan kerja, kita menyampaikan beberapa sistematikanya. Yang pertama, latar belakang dari kegiatan jasa konsultan perorangan ini itu seperti apa. Latar belakangnya itu, isi dari latar belakangnya adalah kegiatannya itu berkaitan dengan apa. Di sini kan kegiatannya berkaitan dengan stunting, maka saya menjelaskan tentang stunting, perkembangan stunting, dan hal-hal yang berkaitan dengan stunting. Kemudian di latar belakang juga disampaikan apa tujuannya atau apa maksudnya menggunakan jasa konsultan perorangan itu untuk kegiatan penyuluhan ini. Setelah latar belakang, yang kedua yaitu tujuan. Sistematikasinya itu tujuan. Nah, tujuannya di sini apa? Tujuannya adalah untuk pembuatan video kreatif yang sebagai bahan penyuluhan pada kegiatan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup di sini berisikan tentang apa sih yang harus dilakukan untuk jasa konsultansi ini gitu loh. Yaitu meliputi satu, penyusunan data pencegahan stunting. Artinya jasa konsultannya ini harus bisa menyusun laporan, harus bisa menyusun data pencegahan stunting. Dia harus bisa memberikan data dan laporan tentang pencegahan stunting. Terus yang kedua, penyusunan laporan identifikasi permasalahan pencegahan stunting. Artinya jasa konsultan perorangan ini harus bisa menyampaikan laporan tentang identifikasi permasalahan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Laporannya itu harus disampaikan, harus diidentifikasi, harus memiliki identifikasi permasalahannya. Kemudian yang ketiga, penyusunan modul pencegahan stunting, dan inilah hasil dari jasa konsultan perorangan yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi hasil dari jasa konsultan ini adalah penyusunan modul untuk pencegahan stunting. Dan yang keempat adalah penyusunan aksi pencegahan stunting dalam bentuk video kreatif. Nah, ini juga merupakan hasil dari jasa konsultan perorangan yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kota X, yaitu video kreatif tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil, yang nantinya video ini akan disampaikan kepada ibu-ibu hamil sebagai peserta penyuluhan. Kemudian tahapan selanjutnya itu kualifikasinya. Kualifikasi di sini apa sih yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan, jasa konsultan seperti apa yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kota X. Di sini kualifikasinya disebutkan yang pertama, memiliki pendidikan minimal S1 dalam bidang ahli gizi. Kemudian yang kedua, diutamakan memiliki sertifikat yang membidangi ilmu gizi. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman dalam melakukan pekerjaan sejenis dalam 5 tahun terakhir, dibuktikan dengan kontrak atau referensi. Kemudian yang kelima, tugas dan tanggung jawab. Jadi jasa konsultan ini mempunyai tugas. Yang pertama, konsultan perorangan wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan ruang lingkup dan kualifikasi yang yang tertera dalam KAK ini, sesuai dengan KAK yang disusun ini. Jadi tugasnya itu ya, jasa konsultan itu harus menyelesaikan apa yang tertera di ruang lingkup, dan tentunya yang dengan memiliki kualifikasi yang ada di KAK. Kemudian yang kedua, tanggung jawabnya. Konsultan ini bertanggung jawab kepada pengguna anggaran melalui pejabat pembuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kota X, karena sebagai penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, penerima manfaat.
siapa sih yang menerima manfaat dari pengadaan barang jasa ini? Tentu saja secara khusus yaitu ibu-ibu hamil yang mengikuti penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota X. Yang kedua tentunya untuk masyarakat umum yang ada di Kota X dan yang ada di 10 kecamatan dan 10 kecamatan di Kota X. Kemudian sistematika selanjutnya yaitu outputnya. Apa sih output dari kegiatan ini? Kenapa output dari jasa konsultan perorangan ini adalah harus dihasilkan oleh konsultan dalam bentuk penyusunan modul dan laporan akhir pelaksanaan pembuatan video kreatif pencegahan stunting bagi ibu hamil. Jadi hasil outputnya itu adalah modulnya itu yang akan disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan, dalam hal ini adalah PPKOM dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua hasilnya itu juga adalah video kreatif yang nantinya akan disampaikan dalam penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil, yang dimana video ini nantinya dapat dilihat dan dicerna serta dipahami oleh peserta penyuluhan, khususnya untuk ibu-ibu hamil, sehingga jasa konsultan harus menghasilkan video kreatif yang bisa membuat peserta mengerti dan paham maksud dari kegiatan penyuluhan tersebut gitu. Yang ke-7, waktu yang diperlukan dalam penyusunan pembuatan video kreatif ini. Dinas Kesehatan memberikan waktu selama 3 bulan, yaitu dari Februari tahun 2024 sampai dengan dari Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Kemudian yang terakhir yaitu biaya yang diperlukan. Biaya yang diperlukan di sini adalah biaya yang tertera pada DPA Dinas Kesehatan Kota X, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Setelah semua ini disusun, baru disahkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang mana artinya dia mengetahui tujuan maksud dari kegiatan tersebut. Demikian penyusunan kerangka acuan kerja pada pengadaan barang jasa, yaitu pengadaan jasa konsultan perorangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.